Karena sebelumnya awalnya gue harus berdua. Nama channelnya adalah Kabul, bukan Cabul. Apa tuh Kabul? Eka Buluk. Oh, Eka Brandal. Eka Brandal. Bang, undang Bim Bim dong. Bang, udah gini. Iya. Gue cuma siap. Lu kata gampang. Oke. Kita main di sana, itu di pinggiran hotel gua, di depan itu udah ada street punk rocker yang udah teriak komersil, kontol, kontol, kayak gitu suaranya. Halo Copi, balik lagi bersama gua di Ngebanyol, ngebacot konyol, tererererereret, cabul. Bang Bul, Ya, sehat bang? alhamdulillah sehat. Akhirnya setelah sekian lama gua biasa di kosan nontonin YouTube, nontonin catatan si Buluk, Ya, ya kan? Sekarang gua udah langsung ketemu sama empunya nih, sama roangnya. selamat datang di kediaman Asik. The Yellow Sub. Di Yellow Sub, semuanya kuning cuy di sini. Kuning. Tadi baju gua kuning, gua ganti aja nih tabrak tadi. Iya benar, ntar jadi ini belang. Bang Gul, Ya, aduh, ini baru kali ini gue ngonten pakai skrip nih bang. Soalnya gue bangetan grogi ketemu lu bang. Gila. Kabar sehat bang ya? sehat alhamdulillah. Iya. Ya standar lah, kita dibilang sehat secara jasmani dan rohani sehat. Ya paling dompet doang sama ATM yang agak sehat. Pasti semua orang pandemi gini mah gembel. Anak band agak takut sama corona, sama kanker ngeri, Kanker, iya, kanker kering. Aduh, Bang Gul. Ini udah mau setahun bang ya? Tiarap nih kita nih. Iya, Maret besok nih. Iya. Maret besok kita ulang tahun corona itu. Jangan lu ucapin coy. Jangan. Jangan panjang umur. Aduh, tambah berapa? Bilangnya mati umur. Itu dia. Jangan deh, ya. Bang Bul, selama pandemi ya kita sesama musisi pada berpaham lah. Maksudnya tiarap nih dari kalau gue sendiri dari Maret bang, Maret tiarap sampai dengan saat ini jobless bisa dibilang atau zero income. Ya. Jadi kalau gue pribadi gue memanfaatkan sisa-sisa tenaga yang tersisa, energi yang tersisa dan relasi-relasi yang tersisa. Nah, gue nih salah satu garis keras cabul juga bang. Oh iya. Catatan si Buluk mulai dari bareng sama Jimmy Awal ya. sampai yang satu. sampai yang terbaru nih sama Bedu Ya. sama Kemal ya kan. Ya. Gua tontonin tuh. Nah, Cuman emang banyak yang menurut gua ngena banget gitu ya. Maksudnya kayak podcast ngobrol sesama musisi terus gua berasa anjir iya juga ya, terutama sama Mas Roy. Tuh kena banget sih, maksud gua pas kondisi kayak gini apa yang diomongin sama dia tuh iya ya, sampai dia bikin dagangan-dagangan UMKM kayak gitu. Dan Mas Roy ngomong ini, musisi itu ibarat kerupuk. Di masa pandemi. Jadi kalau ada ya dibuat enak, kagak ada juga nggak apa-apa. Ibaratnya kalau di nasi goreng acar. Ada ya sikat, nggak ada ya udah nggak apa-apa, yang penting ada telurnya. Gitu bang ya. Aduh, berarti selama nggak ada manggung ya ada beberapa kali walaupun manggung virtualan bang ya, Superglad gue juga merhatiin. Ini mostly apa yang lagi lu aktivitas apa yang lagi lu kerjain banget nih bang? Di luar manggung sekarang tuh ya entah bisa dilihat tuh, gue sekarang dagang cupang. Cupangnya banyak, beta fish. Gue bikin toko kecil-kecilan di rumah doang dengan konsepnya karena namanya Aku Anak Pang Beta, Aku Anak Pang Beta. Jadi gue konsepnya cupangnya gue pajang-pajang barengan sama poster-poster band, kayak gitu-gitu. Tapi lumayan dari dagang cupang, gue setiap Sabtu Minggu kalau nggak ngapa-ngapain, gue open house, orang mau datang. Setiap Sabtu Minggu ada aja, lumayan laku 2, laku 4. Minggu kemarin total 6 yang laku. Nah, jadi di luar cupang apa gue sekarang ya udah pasti catatan si Buluk. Cabul. Karena kita mau dibilang MC ya kan, baik job kagak ada. Setahun kemarin aja selama pandemi sampai ketemu sekarang, gue total hanya dapat 3 kali MC. 3 kali MC. Satu yang dibayar normal. Itu pas lagi pandemi? Pas pandemi. Acara apa tuh bang?
yang gue dibayar normal itu acaranya Jarum. Oh. Endang Sukamti. Oh yang ini ya, virtualan itu ya? Oh, oke. Gue MC. Sisanya 2 lagi MC ngebantu temen acara virtualan juga. Habis itu band Superglad total ada 6 kali panggung, hanya 3 yang dibayar. Yang dibayar. Nggak normal. Oke, sisanya gratis, charity. Oke, donasi. Habis itu udah Kausa yang mau nggak mau, Kausa ngerilis album Una in Perpetuum itu November di saat lagi pandemi juga. Ya kita cuma promo sosial media dan segala macem. Jadi gua harus gimana caranya mikir, wah gua harus ngapain ya segala macam. Untung aja si catatan si Bulog, alhamdulillahnya ada aja. Udah monetize. Udah masuk uang ya. Ada pemasukan, tapi kan gue harus berbagi dengan tim. Iya. Ada timnya Cabul Boys, yang harus gue berbagi dan segala macam di AdSense ya. Jadi mau nggak mau sekarang hidup gue ya berpatokan dari banting segala macam, ngapain aja gue. Iya. Apapun gue jalanin saat ini. Gitu. Kayak kesibukan udah kagak ada. Iya, bersihin rumah, bersihin apa? Soliter doang kerjaan gue. Berarti artinya kesibukan dalam artian ya bukan kesibukan yang seperti umumnya Bang ya. Maksudnya kalau sebelum pandemi kan ya sibuk setting alat, sibuk ngulik-ngulik apa segala macam, sibuk sama studio, sibuk sama panggung, sibuk sama kru. Kalau sekarang kesibukannya lebih yang apa ya? Kayak beres-beres rumah, kayak ngurusin cupang. Ada sih beberapa kemarin ini bakalan rilis. Gue bikin proyekan bersama Glenn itu sahabat gue dari tahun 80-an. Gue produserin dia, namanya Glenn and the Vicious Boys. Gue produserin albumnya, udah jadi, udah mixing mastering, tinggal rilis doang. Kesibukan gue di studio paling ke situ kemarin. Jadi tahun 80-an itu ada band namanya SHID, SHID. Itu isinya ada almarhum drummernya Rox, Ari. Ada almarhum gitarisnya Divine, Ucok. Basisnya ada Tony, Rox. Monot. Vokalisnya Glenn. Oke. Nah, gua ketemu Glenn dan gua ngajak, Glenn, kita bikin band yuk. Gua produserin lah. Lagunya gimana bro? Gua bikinin semuanya. Asik. Jadi akhirnya gua bikin semuanya, bahkan materinya, drum gua, bass gua, gitar gua, semua gua. Glenn tinggal nyanyi doang. Oke. Kenapa? Karena buat gue orang harus tahu lu, orang harus tahu lu bahwa, dan aku tip gini, gue kan orang-orang pada bilang wah gue pangeran pang lah, apalah, tai kucing. Gue banyak yang lebih hebat dari gue, termasuk salah satu idola gue Barry Septic. Barry. Dia tuh anjing, ini bapak banget dia juga gitu. Nah kalau Glenn buat gue di saat gue masih menjadi penikmat musik. Di tahun 87-an, 88, Glenn sudah menjadi pelakunya. Gitu. Nah, bisa dibilang dia senior dulu deh. Iya, akhirnya gue membuat kayak apresiasi ke dia, gue bikinin album. Jadi kesibukan gue semasa pandemi di musik, ya cuman itu. Ngebuat album Glenn, 10 lagu. Sisanya udah, Kausa kemarin harusnya merilis film horor, ya kan? Bulan Februari, bulan ini. Januari kita harusnya syuting, tiba-tiba kan Januari PSBB mulu atau diperpanjang. PSBB ya kan? Sama apa sekarang bahasanya adalah begitu PPKM atau kagak jelas. Kayak gitu ya. Sudah gitu, akhirnya gue nggak bisa syuting karena kebetulan kan Kausa base campnya di Cimahi. Harusnya kita syuting di daerah Padalarang di Bukit Kapur. Nggak bisa syuting film horornya. Kita hanya merilis. Akhirnya kemarin keputusan manajemen meeting di Zoom. Rilis video lirik aja deh. Akhirnya rilis lah Masih Gol Galabah. Nah, Superglad sendiri kemarin ini sempat meeting karena tanggal 3 Maret ulang tahun Superglad. Kita mau ngapain di tanggal 3 Maret? Jadi kemungkinan nggak bisa di tanggal 3 Maret, tapi di bulan Maret Superglad akan merilis. Kalau sudah dapat izin dari para teman-teman, kita Superglad akan menyanyikan lagu teman-teman. Naif kan teman-teman menyanyikan lagu Naif. Jadi Superglad menyanyikan lagu teman-teman. Oke. Konsepnya berarti sama kayak waktu pas Naif bikin album itu Bang ya? Apa ada yang beda? Gua jadi Superglad akan nyanyiin lagunya di Upstairs, akan nyanyiin lagunya siapa yang itu lu yang milih siapa-siapa lagu list lagu-lagunya. Iya, kita milih bareng-bareng, cuman kan atas izin sesama teman mungkin gampang. Iya. Tapi kan di bawah itu, di atas itu mereka juga punya, misalkan
Upshare kita mau bawain terekam tak pernah mati misalnya, kan harus izin sama Warner. Oh ya labelnya pada saat itu. Nah itu yang harus kita pikirin. Nah nggak mungkin cepat. Jadi gue bilang udahlah dalam rangka ulang tahun Superglad kita jalanin aja ini dulu. Tapi ini juga baru mau dimulai startnya di awal Maret. Jadi kemungkinan pertengahan Maret atau akhir Maret baru keluar satu lagu. Superglad nyanyiin lagunya temen tapi belum tahu yang mana. Iya. Jadi udah gitu doang main kagak ngapa-ngapain. Asli. Itu di album teman-teman membawakan lagu Naif itu Superglad ngebawain lagu Benci Untuk Mencinta Bang. Betul. Ya. Gue masih inget tuh. Oh, betapa ku saat ini. Itu gue turunin satu gara-gara vokalnya David tinggi banget anjing nyanyinya. PR terus aku tak tahu. Berarti main bisa? Turun tuningnya, mainnya tetap. Oh, main tetap itu cuman turun tuningnya turuning. Oke. Gila. Kalau main set pas turun setengah deng, kayaknya Beatles banget tuh. Nah, wah, kagak enak cuy. Nggak enak. Jadi aja, gitu, turunin aja nih. Akalinnya bedain tuning. Oke. Berarti emang secara nggak langsung kita terjun dan meluncur ke dunia digital Bang ya. Betul. Anak band, musisi, seniman memanfaatkan media yang ada, sosial media gitu kan. Dan untung udah ada itu sekarang. Itu coba kalau pandemi terjadi di tahun 90-an. Waduh, coli loh. Jangan tiap hari coli lagi. Coli lancar ya kan. Ya, hiburannya coli aja. Lu baca pos kota dong lu ali oncom tiap hari sama doyok. Stensil lagi. Gitu. Kalau sekarang udah ada hiburan lah, kita bisa ada di channel YouTube. Iya. Gua bisa mengaktifkan diri di Cabul. Guys, cari ini yuk. Tamu yang banyak biar kita punya stok banyak. Jadi siapapun tamu yang ini gue udah stok. Tinggal tayang. Gitu. Itu kalau Cabul sendiri dia tuh apa Bang? Apa maksudnya lu yang ngebuat atau emang lu diajak sama sebuah manajemen atau gimana? Awalnya Cabul tuh gue nongkrong di Nuk, tempatnya anak-anak speak up. Sebelumnya mereka ini bikin proyekan live di YouTube 360 kamera 360. Nah, waktu itu tuh konsepnya si Aduy, Thomas dan segala macam syuting Superglad ke Doors dengan menggunakan kamera 360 live. Iya. Buat orang-orang nonton konser kita di channelnya Superglad bisa 360. Nah, dari situ gue nongkrong di tempat mereka ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada celutukan dari Aduy dan Thomas sama Ali waktu itu bilang bikin channel YouTube aja Bang. Apaan? Talk show. Waduh, udah banyak banget cuy. Iya. Udah ada ngobrol, sudah ada ngobam. Iya, si Gopar ya. Tapi nggak apa-apa, emang lu kan beda caranya gini. Dan menurut mereka, gue punya ciri khas untuk membawakan sebuah acara talk show. Lantaran lu juga MC Bang ya? Awalnya. Tes saya dulu, terus kita mau ngebahas apa aja, musisi lah, apalah segala macam. Pokoknya apapun yang kita bahas yang bisa naikin viewer. Udah deh, tes dulu deh gitu. Tapi gue pengennya gini, gue pengen punya editor ini segala macam. Jadi kita punya tim, gampang kita bikinin. Oke. Terciptalah minggu depannya para Cabul Boys itu. Ada editor, admin, pemegang manajemen, produser dan segala macam. Nah, langsung lah kita syuting. Oke. Dari situ. Episode pertama sama Jimmy, udah tuh. Akhirnya gue syuting sama Jimmy pertama. Di episode 1 itu karena mungkin jujur boleh dibilang Ngobrils nolong banget. Ya. Ketika gue di interview Ngobrils pun Jimmy pun gue tayang di catatan si Buluk. Jadi kayak dua akun ini plek gue naik banget gara-gara ada Ngobrils. Kebantu, dan ketika gue ngobrol sama Jimmy pun dengan judul Jimbul 2020. Iya. Disangkanya mungkin orang-orang, wah Jimmy Buluk balik lagi nih. Padahal itu Jimmy sebagai bintang tamu. Itu hari pertama sudah termonetize dan sudah dapat iklan. Anjir. Hari pertama Bang. Karena hari pertama itu viewernya udah 125.000. Ya kan? Terus udah gitu subscribernya langsung di 7.000. Wih, hari pertama. Melesat. Nah, dari situ udah langsung semangat lagi kita. Bikin episode kedua dan seterusnya. Akhirnya tayanglah episode kedua pun Jikun. Sama Jikun. Naik lagi gede. Nah, dari situ anak makin semangat. Gue juga masih oke nih gitu. Ya udah. Akhirnya boleh dibilang Cabul itu adalah ada gua dan ada Cabul Boys.
yang jumlahnya sekitar 7 atau 8 orang. Iya. Jadi FYI, pas Bang Buluk bilang Jimbul di episode pertama Bang ya. Episode pertamanya Cabul, gua seketika langsung inget handphone Motorola. Gue dengerin siarannya Jimbul mau berangkat kerja. Handphone Motorola nih ya kan, ada radionya tuh. Itu gak pernah absen Bang. Gue dengerin ya sambil naik angkot, naik metro ya kan. Wah anjing asik nih. Makanya sekarang jadi kayak apa ya? Nostalgia lagi Bang ya. Jimbul 2020 terus ternyata banyak lagi geser-geser yang lain itu, narasumber lainnya. Cuman nggak mungkin kalau gue hostnya menjadi Jimmy dan Buluk, karena kan sudah ada ngobrol Jimmy dan Malau. Iya. Jadi itu mereka juga udah kenceng dan keren gitu. Jadi kalau Jimmy ke gue juga nggak seru. Iya. Karena sebelumnya awalnya gue harus berdua. Nama channelnya adalah Kabul, bukan Cabul. Apa tuh Kabul? Eka Buluk. Oh, Eka Brandals. Tadinya mau berdua tuh. Dikarenakan kesibukan Eka di kantornya yang nggak bisa. Iya. Segala macem. Akhirnya gue tanya ke Japri kayak Kak Fong, jadi kan nih kita, taduh Bul, gue lagi ribet banget nih, aduh kelamaan, aku duluan ya. Akhirnya gue bikin lah duluan Cabul. Akhirnya Eka nggak lama kemudian ngerilis Discuss Media. Nah, kenapa akhirnya musisi-musisi? Karena gue belum nemu nih di luar musisi siapa lagi ya. Akhirnya gue nemu kayak Komeng, kayak segala macem yang memang link yang gue kenal. Karena kan gini, kita kalau undang orang terus dalam tanda kutip kita belum ada biaya kan nggak enak. Iya bener Bang. Jadi pertemanan ini sangat membantu banget di catatan si Buluk. Orang sebesar Komeng aja ketika gue hubungin mau gitu. Nah begitupun yang lain-lain, teman-teman musisi yang lain mau dihubungin. Nah cuman kan sebenarnya karena kita juga tidak ada sponsor resmi yang gede banget. Iya. Jadi kita cuma di support UKM pun kita support dengan ngasih link ininya, ya kan? Display ininya, dagangannya. Kecuali ada brand-brand clothing pun yang ngasih ke kita, itu pun bayarnya tidak seberapa. Iya. Karena kita dengan viewer kita yang masih segitu, subscriber segitu, ya red cardnya juga masih belum gede-gede banget. Oke. Jadi ya saat ini kesusahan kita itu adalah mengundang orang yang kira-kira kayak orang ngomong situ, Bang, undang Bim dong, Bang, udah gini. Gue cuma siap. Lu kata gampang. Netizen mah asal nyebut aja deh undang siapa nih. Karena mungkin ya bisa jadi sih dengan gue nyamperin atau gimana bisa. Cuman kan tapi itu butuh biaya. Satu kali produksi syuting Cabul aja minimal kita ngeluarin duit tuh satu hari itu sekitar 500.000 minimal. Nah kita ngeluarin duit dari mana? Dari teman-teman UKM yang ngirim, ya kan? Mereka bayar seikhlasnya, sisanya kita pakai duit kas kayak gitu. Syukur-syukur ternyata UKM nutup. Iya. Gitu. Jadi memang ke manage Bang ya. Iya. Oke. Itu tadi pertanyaan soal Cabul yang gue sebenarnya setiap kali gue tonton gimana ya bisa keren gini ya. Jadi jujur aja di channel Ngebanyol ini channel Rock Chopper 69 gue ada 3 segmen, yaitu ada riding motoran, ada ngebanyol tuh ngebacot konyol, juga ada musik-musikan gitu. Nah gue banyak terinspirasi sama tontonan gue setiap hari di kosan nih Bang. Ngobrol ya kan, ngobam juga Cabul, dan sebelumnya juga emang FYI gue sebenarnya pernah manggung bareng sama lu Bang di Piston Break Riot Cup ya. Riot Cup. Ya. Waktu Bang Bul masih di Riot Cup. Sebelum hilang entah kemana, hilang jejak. Gue sempat ngasih satu CD band gue yang lama, Zelda. Tapi nggak tahu nih. Gue tahu. Iya. Itu gue Bang. Oh itu band parodi tuh. Itu sebelum masuk si Jamet Bang ya? Belum. Itu isinya masih gua, Mirza, Zibro yang sampai sekarang masih ada, sama Ryan Tiber. Oh Tiber, Rian. Ryan Tiber. Ucin pun belum masuk di Prison Break. Iya. Yang gue suruh Tiber kicknya di sini, snare di sono. Suruh main. Iya, gue nonton itu. Tadinya drum setnya full, copotin atu-atu di atas panggung. Anjing, gue bilang anak punk banget ini. Itu kalau nggak salah dulu eventnya si James itu Jakarta Association Music apa gitu lupa. Si Julie Retno sama Tio-nya Z Factor. Itu tuh pertama kali tuh gue ngerasain, oh anjing gue manggung sama Buluk Superglad nih, ya kan? Parodi. Itu waktu pas lu
gue tarik mundur dulu deh, Ya. tarik mundur dulu. Sebelum Kausa, sekarang kan lagi ada Kausa nih. Sebelum Kausa, sebelum Riot Cup, sebelum Super Glad, ada band yang namanya Waiting Room dan Antiseptik. Iya. Itu mana duluan bang? Waiting Room dulu apa Antiseptik dulu? Antiseptik duluan. Antiseptik itu Duluan. tahun berapa bang? 89 90. Andre, umur berapa itu bang lo? SMA kelas 1. Jadi tahu deh umurnya. Septic tuh jadi awalnya kan ada Berry, almarhum Acit, ada Codot sama Erik. Kalau salah awalnya mereka namanya Dickhead. Nah, gue nih penonton mereka dulu di IKJ. Awalnya gue kenal sama Berry itu di Pit Pub di Pondok Indah Pub. Kenalan dia ngasih, gue main di IKJ nontonnya gitu. Ya, gue nonton, ternyata gue memang seneng lihat mereka di panggung dengan konsep musik yang berbeda pada saat itu di mana semua orang metal. Oke. Seluruh anak Pit Pub covernya Kreator. Pit Pub Pondok Indah ya? Pondok Indah. Wah, Suckerhead dengan Sepulturanya, Rocks dengan Metallicanya. Tiba-tiba Septic pas main, Black Flag gitu, DRI gitu. Beda nih. Nah, menarik dari situ. Tiba-tiba Berry kasih tahu kalau misalkan basisnya ngundurin diri, dia lagi nyari basis. Langsung lah gue mendaftarkan, gue deh yang main bass deh, bisa lo bisa. Masuklah gue di Antiseptik tahun 89 dan diresmiin 90 akhirnya. Sampai tahun 94 Waiting Room hadir. 94 Waiting 94. Room. Oke. Waiting Room ada, gue punya 2 band. Jadi Septic tetap jalan, gue sebagai basis, Waiting Room gue jalan sebagai vokalis. Vokalis, oke. Nah, bertahan sama Septic sampai 98 karena gue ada beberapa perjalanan hidup yang kelam. Wah, gue kayak nggak bisa bareng sama Septic nih, terlalu pang. Gue nggak sepang itu pada saat itu. Akhirnya gue memutuskan gue kayak milih satu aja deh, Waiting Room aja. Jadi Septic tetap jalan di jalurnya dengan ganti personil beberapa kali sampai salah satunya Robin Noxa, di Septic juga. Ya jadi dari situlah perjalanan karir gue dimulai sama Septic dan Waiting Room di musik ya. Cuman gue belajar banyak dari Antiseptik itu betapa idealisnya sebuah karya itu dipertahankan oleh Antiseptik pada saat itu. Nah, Waiting Room gue belajar betapa susahnya masuk industri. Oke. Gitu. Dari situ gue akhirnya banyak belajar tentang industri musik. Belajarnya tuh bukan belajar sama orang dikasih tahu, belajar karena kita pelaku. Iya. Langsung turun ke jalan. Rugi ya rugi, gembel ya gembel gitu. Bahkan sampai era Super Glad pun kita masih nempelin pamflet di pinggir jalan pakai lem sagu untuk merilis album Super Glad pertama. Apa tiang? Di halte, iya. Lem sagu. Ada kalau lo tonton di YouTube di dokumenternya Super Glad ada tuh. Gua nempelin segala macam. Itu masih jalan sampai era Super Glad. Era belum ada sosial media. Oke. Nah, tapi gue banyak belajar banget dari Septic dan Waiting Room sampai akhirnya Super Glad tuh gue udah lumayan mengerti sistem kerjanya sebuah produksi band seperti apa, industri seperti apa. Jadi pattern untuk ngerilisnya udah besok kita gini dulu ya, besok kita gini, udah ada. Dulu mah nggak ada mikir kayak gitu. Dulu mah asal jalan aja nah, udah. Ada panggilan manggung, ayo gas, gitu. Jualan di sono gitu, gitu. Bukalapak gitu kan. Iya. Seperti itu dulu. Nah, itu kejadiannya. Berarti Super Glad tahun berapa tuh bang? 2003. 2003. Ya, 2002 tuh gue masih berada di Waiting Room karena Waiting Room masih punya sangkutan kontrak sama Aquarius. Jadi gue masih tetap sebagai personelnya Waiting Room di 2002. Walaupun Super Glad gue sudah punya rencana untuk buat. Gitu. Akhirnya rilis album musik tahun 2002 si Waiting Room. Di saat rilis itu juga gue memutuskan untuk mundurin diri. Iya, berarti Waiting Room 1 album doang bang ya? 3 album? 3 album. 3 album. 97, 2000, 2002. 97 masih indie, self-title. Belum masuk Aquarius. Itu yang ngerjain covernya Aryan. Aryan pun belum dengan monokrom tengkorak-tengkorak. Iya. Yang layout, maksudnya layoutnya Aryan. Covernya karakter Buaya Ska-nya dibikin sama Motul. Masih kuat karakter ska hardcore-nya di situ. 2000 berubah Waiting Room menjadi funk dan acid jazz. Iya. Berubah total. Begitupun 2002 tetap dengan funk dan acid jazz-nya.
Dari situ gue merasa kayak gue nggak di sini nih gitu. Udah mulai agak bisa dibilang baru ngerasa udah mulai berubah nih. Iya, dan gue kayak merasa gue nggak di sini nih. Gue harus punya sesuatu yang gue kayak waktu itu punya keyakinan gue yakin gue bisa hidup dari musik. Sampai wedding untuk gue belum bisa hidup dari musik. Gue masih berusaha untuk minta orang tua, kadang-kadang masih hidup nebeng. Iya. Nah, pas gue yakin gue harus bisa hidup dari musik. Superglad menghidupi gue dari musik. Oke, berarti bisa dibilang si Superglad inilah menjadi titik awal lu mulai ngerti cara industri musik seperti apa, produksi seperti apa, sampai akhirnya dari keyakinan awal lu, gue yakin nih, gue total di musik, gue bisa hidup di musik, dan itu terapresiasi di Superglad. Oke. Karena album pertama Superglad keluar, kita langsung tour, langsung jadi MTV eksklusif artis. Enak nih. Maksudnya jalannya Susu Superglad boleh dibilang mulus. Iya. Gue langsung bisa kayak misalkan tadinya lo cuman biasa manggung dibayar 2-3 juta sampai 7 juta paling tinggi. Era waiting room. Di Superglad baru ngerilis album itu aja turnya tuh satu kota ada 15 juta. Anjir. Itu anjing kaya gue. Kalau segitu Bang ya. Kalau segitu gila gede banget. Kayak gitu deh. Kita juga langsung kayak wah bisa hidup coy di sini nih gini segala macem. Sampai akhirnya kita mau nggak mau mempelajari struktur gimana caranya lo sebuah band profesional di panggung dan segala macam. Gue banyak belajar ngelihat sama Melly Guslow. Waktu itu kan gue sempat bantuin Melly ikut di kompilasi Apa Artinya Cinta kan yang pertama. Gue tur mereka terus gue ngeliat tim produksinya, gue ngeliat sistem kerja manajemennya. Sebelumnya gue udah ngeliat sistem kerjanya Pupen, Pas Band dan segala macam. Ya nggak beda jauh dengan sistem kerjanya Melly, cuman Melly lebih industri. Wajib nih sebenarnya bisa nih hidup dari gini. Gue terapkan lah itu di Superglad dan itu berhasil. Gue punya sound engineer, gue bawa operator panggung dari mulai FOH dan monitor, kru komplit, manajemen dari mulai roadman, stage manager sampai personal manager gue bikin. Jadi bahkan boleh dibilang saat ini mereka adalah manajer-manajer besar di Indonesia. Oke. Gitu. Berarti artinya dari situ lu mulai bisa menata manajemen bagian ini jobnya masing-masing seperti apa, udah mulai bisa menata di Superglad itu Bang. Iya, waktu itu gue kebetulan sahabatan sama Benyo, manajer Noah yang sekarang. Benyo tuh banyak ngasih masukan gue, lu harus gini Bol, lu harus gini. Jadi gue akhirnya gue bilang, Ben lu jadi produser gue aja gimana? Ya udah gitu. Jadi Benyo lah memproduksi di album pertama. Nah dari situ kita belajar banyak. Benyo ngasih lu pakai manajernya si ini nih, roadman-nya si ini nih. Gitu. Dari situ gue belajar banyak dan akhirnya jalan lah Superglad dengan full timnya, dengan sistem kerja industri tapi dengan kualitas band non mainstream. Kasarnya. Itu udah masuk label tuh Bang? Belum. Album pertama belum masih? Ya, sebenarnya masuk BMG, cuman kan kita hanya titip edar. Superglad itu sampai sekarang full sign hanya dengan The Majors. Dari mulai BMG, Aquarius juga pernah, SGK Musik dan segala macam. Kita banyak titip edar kecuali sama Maheswara 601 Record. Itu kita sign album The Ally. Oh, di satu album itu Satu aja. album itu doang. Oke, berarti sisanya emang Sendiri ya. Sendiri. Hanya titip edar doang. Titip edar The Majors. Sampai sekarang masih Bang titip edar. Sekarang Superglad ngerilis sendiri kemarin yang terakhir Rockaholic Revival sendiri, di distribusinya Sabda Nada. Tapi tetap semua produksi di tangan Superglad sendiri. Oh iya. Gila. Gua merhatiin Superglad, maksudnya termasuk salah satu band yang apa ya, yang gue bilang gila karena untuk survive sampai dengan kurang lebih 20 tahun ada Bang ya? 18 tahun. Ya, itu gila sih bisa bertahan 18 tahun dengan orang yang dia lagi. Kalaupun ada pergantian juga kayak sekali doang Bang ya? Ya, Dadi doang mundurin diri, Aduin masuk. Kecuali pas gue vakum sempat diganti almarhum Dandy Mike, almarhum Satrio, Black Tit, Wisnu, Monkey to Millionaire sempat. Itu Superglad itu gue kalau tiap dengar Superglad yang gue inget mantan gue. Yang mana lagunya? Dia suka banget Bang. Dia kalau kita lagi jalan nih pasti nyetel Superglad. Nah, pas gira gue
gue nggak, pokoknya dia style oke mana aja lah gue denger. Pas dia udah udah putus, gue malah jadi dengerin Mengkhianati Cinta tuh, gue udah puter terus sama Kisah Lama tuh 2 puter terus anjing, gue bilang Bang Buluk nih racun nih. Nah ini Mengkhianati Cinta lucu itu lagu gue jual, jadi gue tidak ada royaltinya di lagu itu. Itu lagu kasusnya mirip sama lagu NHF yang Posesif, dijual oleh pihak label. Begitupun Mengkhianati Cinta gue jual pada saat itu. Jadi itu kan buat soundtrack film. Gue kasih lagu itu dijadiin single di soundtrack filmnya. Ternyata lagu itu booming. Di zaman itu semua orang suka. Film apaan Bang waktu itu? Cewek Metropolis. Oke. Gitu. Bicara perjalanan dari mulai Antiseptik sampai dengan Superglad. Kalau gue lihat ya dari segi energi atau dari segi warna musiknya pasti kan banyak banget perubahan tuh Bang. Yeah. Nah sementara orang taunya lu anak punk nih. Yeah. Dari awal lu lahir di circle-nya anak punk. Dan di Superglad ini kan nggak semua masuknya punk rock, tapi punk rock yang kalau gue bilang manis gitu. Yeah. Pop rock. Pop rock lah. Cintanya, rebelnya ada. Hanya warna musiknya ada unsur-unsur punk rocknya. Iya. Kalau secara genre Superglad tidak pernah menyebut dirinya adalah band punk rock. Oh. Kita hanya band rock. Makanya namanya adalah Rockaholic Revival. Siap. Ini kalau zaman dulu mungkin netizen nggak seperti sekarang ya, tapi kalau zaman dulu mungkin kayak lovers dan haters itu kan pasti ada Bang ya. Cuman beda versinya aja. Nah, lu ada nggak sih Bang kayak misalkan ketika lu main di Antiseptik, orang taunya wah enak punk banget nih, pokoknya fuck fashion, fuck love apa segala macam, terus lu bikin Superglad ada yang nyinyir kayak gitu nggak sih Bang? Awal ke Superglad keluar itu kita kan tur Sumatera, disponsorin sama produk rokok. Kita main di sana, itu di pinggiran hotel gua, di depan itu udah ada street punk rocker yang udah teriak komersil kontol, kayak gitu suaranya, rame street punk segala macam. Waduh, ribet juga nih. Akhirnya gua sama Giok ngomong, depannya samperin, kita cari damai supaya kita ini baru tur pertama kali nih, jangan sampai tur ini jadi malah bumerang buat kita, nggak enak. Kita samperin anak street punk di Medan waktu itu, ngobrol-ngobrol panjang lebar sampai akhirnya mereka pun menerima. Gitu. Itu pas lu samperin lu ajak ngobrol kayak gimana tuh Bang? Awalnya, bro, ayo ngobrol sini lah gini. Iya Bang, udah ngoceh. Nggak gini, kita kan juga kan sama-sama lah. Gitu. Gue juga tidak pernah membawa nama punk di Superglad. Jadi gue nggak ada urusan sama punk rock sebenarnya, tidak ada urusan. Tapi lagu lo ngepunk, ya kalau lagu ngepunk ya memang gue basicnya di punk rock, gini segala macem. Tapi gue tidak pernah menyebut Superglad adalah band punk, kayak gitu. Ya buat gue mereka aja yang menilai. Sampai akhirnya ujung-ujungnya tuh lucunya ada salah satu pentolannya yang termasuk disegani di situ bilang, saya cuma ngakuin band punk di Indonesia cuma satu Bang, Antiseptik. Anjir. Gitu. Terus gua kenapa lo bisa ngakuin itu? Wah, gua tuh mereka gini, personilnya aja gini. Mereka tuh, lu tahu nggak? Kalau gua personilnya satu, masa sih Bang? Wah, pada saat itu almarhum Acit masih ada. Jadi gua telepon lah tuh pakai Sony Ericsson. Anjir. Acit, nih ngomong nih gitaris Antiseptik. Acit, oh Bang Acit ya? Terus itu mereka, wah Bang Buluk ini nggak susah. Kenal lah gue dari situ dengan mereka, dan gue bilang bahwa gue bukan tipikal artis yang sombong dan segala macam. Akhirnya situ mereka malah welcome, ngasih tahu, dan akhirnya manggung Superglad di Sumatera, di Medan, aman bahkan rame, sukses lah boleh dibilang. Buat gue pendekatan hal-hal kayak gitu sebenarnya bisa kita deketin, nggak harus ada saling musuh. Sampai akhirnya kesini akhirnya orang udah berpikir kalau misalkan udahlah Superglad mah biarin aja dia mau kayak gimana gitu. Mungkin ada yang nyinyir apa segala macam, tapi ya udah mau diapain lagi, kayak gitu. Nah buat gue sih Superglad sampai sekarang kita cover lagu punk rock pun bebas-bebas aja. Mau kita cover lagu Ramones, mau kita cover lagu Misfits, udah bebas-bebas aja gitu. Awal-awal ada, tapi nggak nyampe setahun. Nyampe setahun udah semuanya aman. Kalau SID boleh bilang lama kan, dari mulai anti yang masalah nggak jelas, Javanis dan segala macam sampai, tapi akhirnya SID malah menjadi sebuah band yang luar biasa. Gitu. Nah,
Superglad hanya segelintir doang, habis itu aman terus. Bahkan setiap kota kita tur kita menemuin fanbase baru, punk rock beneran, yang akhirnya dirangkul jadi Superglad Hero pada saat itu. Oke. Di Padang nemu anak-anak street punk segala macam, berteman dan segala macam, sampai sekarang kita berhubungan, namanya Marping. Nah, street punk, real street punk, sampai sekarang berhubungan semua. Di Semarang kita ketemu sama anak street punk dan segala macam, akhirnya ngobrol sampai terbentuk komunitas Superglad Hero di Semarang. Gitu. Yang sekarang malah udah punya band gede di Medan, Fingerprint namanya. Oh, Fingerprint. Tahu nih orang Medan nih. Kameramen orang Bagol Medan. tuh dulu street punk di Semarang yang memang setiap Superglad manggung ada, sampai kita ngobrol sama Bagol, jadi teman dekat, jadi sahabat, jadi kayak gitu. Iya. Kalau nggak salah drummernya si Momon ya. Momon Ya. Ya. Iya. Berarti artinya gini, kalau kata John Lennon, nggak tahu John Lennon apa John Lemon ya. Don't hate what you don't understand, ya kan? Jangan membenci apa yang lu nggak ngerti. Nah, kayak kasus waktu Bang Buluk sama Giok nyamperin street punk di Medan. Kalau menurut gue sih mereka kayak awam aja bang. Ya. Taunya punk, dustak. Yang dibilang, tapi musik lu punk. Hah? Mungkin yang kita maksud sebagai pelaku, mungkin iramanya. Ya. Tapi kan lirik dan apa segala macam. Karena gini, era itu batasan komersialisme dan idealisme tuh rancu. Era itu ya, sekarang kita mau segala macam Superglad featuring Pamungkas aja bisa. Iya. Zaman itu mana bisa loh. Iya. Seorang band punk rock featuring dengan lintas genre, Bener-bener langsung bordernya. dimusuhin urusannya. Iya. Lu featuring sama band metal aja dimusuhin pada saat itu gitu kan. Bener-bener genrenya blok-blokin banget bang. Zaman itu kan metal acara metal, punk rock acara punk rock. Ribut malah sering dibulungan antara punk rock sama metal. Ska sama punk juga. Iya. Nah sekarang udah nggak kayak gitu. Zaman itu iya gitu. Sekarang lo mau sering aja featuring Danila aja aman-aman aja. Iya. Kayak gitu-gitu. Bahkan jadi sesuatu yang luar biasa. Benar. Superglad kemarin featuring sama Pamungkas, Prince Hussein, Danila dan segala macam. Tidak ada masalah. Sudah terbuka luas sekarang pemikiran para penikmat musik, pelaku musiknya udah terbuka luas. Jadi, hampir kebanyakan seperti itu. Iya. Jadi untuk ngeblend dari genre A ke genre B terus disatuin jadi sesuatu yang baru malah lebih orang juga dengar juga malah lebih open minded bang ya. Nggak bisa dibilang nggak kuno dulu lah. Betul. Kalau dulu kan kita informasi dulu juga terbatas. Gua dulu sempet benci anak metal cuy, padahal gua demen metal. Gara-gara ada lagu judulnya Long Hair Asshole. Oke. Ternyata itu lagu Nuclear Assault, yang ternyata pas gue dengerin Nuclear Assault adalah band metal. Gue mikirnya pada saat itu, wah Long Hair Asshole, berarti kita harus musuhin anak metal nih karena gue iya. Kan gobloknya gitu dulu kan. Karena salah pengertian gitu. Betul. Gitu. Kita dulu taunya No Woman No Cry aja lagu itu. Nggak ada cewek. Gak punya pacar gak masalah. Iya. Padahal artinya beda. Artinya adalah No woman buat si pacar lo jangan nangis gitu. Kalau dulu no woman no cry. Padahal baru diputusin, enggak itu maksudnya. salah ngerti, salah tanggap itu. Baru sekarang kan kita tahu. Iya, dengan adanya teknologi dan informasi gampang kita cari. Oh ternyata selama ini gue salah ya. Ini sebenarnya artinya gitu. Aduh, kocak ya. Jadi ya perjalanan dari mulai antiseptik sampai dengan Superglad banyak banget cerita-cerita serunya ya kan, cerita-cerita kocaknya. Itu waktu antiseptik eranya dia siapa itu bang? Era gua tuh adalah gua basis, gitaris Acit almarhum. Maksudnya band-band yang seeranya antiseptik. Septic era itu sebenarnya berbarengan dengan banyakan band metal kalau untuk Jakarta ya. Untuk punknya? Punk rocknya di era Septic itu ya cuma ada Sid pada saat itu. Vacant yang lebih duluan. Oke. Era itu habis era 90-an sudah ada yang Offender, udah ada Subnormal, udah ada Subnormal. Banyak komunitas-komunitas punk rock sudah mulai lahir di sana sini. Di mana Septic dulu lahirnya di komunitas metal. Kita lahir dengan tongkrongan pit pub, nongkrong bareng anak metal, tapi dulu masih gabung, mau metal mau punk rock juga berteman. Iya. Sampai terjadinya revolusi, ya kan 90-an banyak komunitas-komunitas yang akhirnya makin besar, punk rock di Indonesia makin besar, lebih ke British dalam arti pada saat itu ya, punk rocknya lebih ke Sex Pistols, lebih Septic kan punk rocknya Amerika boleh dibilang, ke Black Flag, ke hardcore-nya di RI dan segala macam. Hacepang. Gitu. Nah,
era-era itu udah mulai banyak. Septic pun era-era manggung di poster udah bukan nama gua, udah banyak tuh lahir band-band keren. Straight Answer salah satunya. Straight Answer. Nah itu Straight Answer, Dirty Age, Bandung ada Pupen. Oke. Gitu. Full of Faith segala macam. Nah udah banyak banget pas era Septic lahir, kecuali pas di era Septic lahir 89 ke 90 itu masih terhitung yang ada, yang gue tahu ya, yang gue tahu, gue nggak tahu apa sudah ada band lain yang udah lahir tapi gue nggak tahu. Cuman pada saat itu yang gue tahu pada saat itu ya cuma ada yang punk rock, cuma ada SID, SHID dan Vacant. Sisanya mah hampir kebanyakan band metal semua yang lahir. Iya. Dan masih cover loh kita. Belum ada lagu sendiri. Oh, berarti emang sebenarnya kayak kalau sekarang banyak banget orang-orang cover terus di posting ke YouTube apa segala macem. Sebenarnya dari zaman itu juga udah budaya cover udah biasa bang ya. Kaset yang beredar di Indonesia kagak ada yang asli dulu.